Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sejawat, sejarawan hebat. Perempuan, wanita dalam lintasan sejarah umat manusia secara seksual memang selalu dijadikan bahan eksploitasi. Saya berbicara tidak mengada-ngada. Kita bisa melihat beberapa peninggalan artefak berupa patung. Misalnya saja seperti bangsa Semit, misalnya bangsa Babilonia kuno. Mereka memuji dewi bernama Dewi Ishtar yang merupakan dewi cinta, yang kalau kita lihat ya nirbusana teman-teman. Atau kita bisa melihat bagaimana dewi dari peradaban Yunani dan Romawi. Biasanya patung yang ditinggalkan itu tidak memakai busana, patung wanitanya tanpa penutup dada, dan yang lain-lain. Atau bahkan jikalau kita pergi ke dalam negeri, kita bisa melihat peninggalan ratu ataupun dewi kerajaan Hindu-Buddha yang ya seperti yang kalian lihat tanpa penutup dada. Hal tersebut juga merupakan bagian dari budaya patriarki di seluruh dunia yang menempatkan perempuan itu berada pada posisi subordinat atau di bawah dari laki-laki itu sendiri. Di masa lalu, perempuan itu biasanya hanya dijadikan objek pemuas nafsu seksual saja, yang akhirnya menimbulkan perlawanan dari kaum perempuan itu sendiri ke depan, yang akhirnya menimbulkan perlawanan ideologis seperti gerakan feminisme atau yang di Indonesia dikenal dengan gerakan emansipasi wanita. Dunia kadang selalu berlaku tidak adil. Dan pada saat itu, atau bahkan hingga sekarang, laki-laki selalu dituduh sebagai pihak yang melakukan eksploitasi terhadap wanita. Hal tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya salah, juga tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Saya akan coba untuk berperilaku adil di sini. Coba kita lihat pada era dan di zaman di mana era digital sekarang begitu pesat berkembang. Sekarang saya tanya kepada kawan-kawan semua, di zaman sekarang di berbagai platform sosial media begitu mudah kan kita menemui wanita-wanita yang demi engagement, demi followers, demi uang, itu mereka rela untuk buka-bukaan, untuk membuka auratnya, menjual potensi seksualnya dengan berlenggak-lenggok, bergoyang, menari, mengeluarkan suara atau bahkan jokes yang mengarah ke arah sensualitas, kemudian atau bahkan sengaja terlibat di dalam prostitusi online. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, ada yang menjual video pribadinya hanya untuk mendapatkan uang dari platform digital tersebut. Terus ada yang komentar, itu masalah laki-lakinya aja yang matanya jelalatan, masa kegitu aja kegoda, di mana imannya? Oh, tentu saja tidak teman-teman, tidak sesederhana itu. Kalau kita perhatikan secara general, para perempuan ini, influencers yang sering mengumbar keseksiannya ini, mereka sudah punya agensi. Mereka dengan sadar dan terencana melihat potensi dari para laki-laki ini. Karena melihat laki-laki ini mudah tergoda dari daya sensualnya perempuan, maka mereka memancing dengan seperti yang saya bilang tadi. Ketika sudah dipancing, mereka tentu saja akan menjadi pangsa pasar. Mereka akan menjadi target yang memudahkan mereka untuk menjalankan bisnis yang saya sebut dengan kapitalisme birahi. Kapitalisme, kapital berhubungan dengan modal. Dan tentu saja para perempuan nakal di masa kini itu menyadari mereka benar-benar memiliki modal, yakni daya sensualitas yang bisa mereka gunakan untuk melemahkan dan mengeksploitasi laki-laki. Seperti yang kita tahu dalam arus sejarah, laki-laki itu hancur atas 3 hal, yakni harta, tahta, dan wanita. Tapi untuk yang ketiga, amat berat untuk ditolak atau bahkan dikendalikan. Algoritma platform sosial media yang jahat akhirnya membentuk suatu aktivitas ekonomi dasar, yakni supply and demand, permintaan dan penawaran.
Permintaan itu muncul dari laki-laki yang sudah terlanjur terjebak dalam nafsu birahi yang berusaha untuk memuaskan hasratnya dengan menonton, membayar, atau menggunakan jasa perempuan-perempuan nakal yang ada di platform sosial media tersebut. Lalu muncullah penawaran dari para perempuan tadi yang menawarkan jasa sensualitas dari dirinya. Dan lihat bagaimana semuanya berbalik. Yang tadinya perempuan itu dieksploitasi dengan budaya patriarki di masa lalu, sekarang perempuan mengeksploitasi laki-laki dengan sensualitas. Dan dalam lingkaran setan di dunia digital ini, tidak sepenuhnya salah perempuan atau tidak sepenuhnya salah laki-laki. Keduanya mempunyai peran dan andil besar. Yang laki-laki butuh kepuasan seksual, sedangkan perempuan butuh engagement dan uang. Lingkaran setan digital, porno aksi, dan prostitusi digital ini tidak akan pernah terputus, terkecuali pihak laki-laki yang nakal ini ataupun perempuan yang murahan ini menyadari betul bahwa hal ini adalah hal yang salah, berdosa, dan amat berbahaya. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi anak-anak kita, bagi generasi muda kita, yang dikhawatirkan kelak mereka menganggap bahwa semua ini adalah hal yang normal, hal yang lumrah. Dan yang paling saya khawatirkan adalah dikarenakan sosial media adalah platform yang sangat terbuka, yang free untuk diakses, sehingga mereka mudah untuk terpapar, melihat segala konten pornografi yang ditampilkan oleh para influencer yang mencari cuan dengan cara yang tidak benar tadi, sehingga itu bisa berpotensi untuk merusak moral, akhlaknya, atau bahkan otaknya, yang dimana sudah pernah saya jelaskan di konten saya dulu bahwa konten pornografi itu bisa merusak bagian otak mereka, yakni prefrontal cortex. Sudah benar Islam datang memerdekakan dan memuliakan kaum perempuan. Sudah capek-capek Nabi Muhammad SAW itu meninggikan dan mengangkat harkat martabat perempuan. Di zaman sekarang mereka malah merendahkan harga diri mereka dengan membuka aurat mereka, dengan menjual diri mereka hanya demi keterkenalan, hanya demi uang. Dan benarkan yang dikatakan Nabi bahwa di akhir zaman nanti akan muncul fenomena di mana perempuan berpakaian tapi seperti telanjang. Dan pada akhirnya welcome to akhir zaman. Bersiaplah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.